Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, anak-anak muda Kota Bandung, Jawa Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sekarang bisa duduk lagi nongkrong di rumah Allah. Semoga tongkrongan kita ini termasuk salah satu tongkrongan yang di-follow oleh para malaikat. Karena emang setiap hari Allah mengutus sekian banyak malaikat ke muka bumi, berjalan di antara gang-gang di bumi untuk mencari tongkrongan zikir dan tongkrongan ilmu. Dan ketika malaikat ketemu dengan salah satu di antara tongkrongan zikir dan ilmu, apalagi isinya anak-anak muda, malaikat akan sangat excited dan nge-mention malaikat-malaikat yang lain dengan bahasa halummu ilayya. Kesini, di sini ada tongkrongan ilmu, tongkrongan zikir oleh anak muda. Sehingga kemudian semua malaikat yang tadi diutus oleh Allah buat nyari tongkrongan zikir akan berkumpul di antara mereka. Lalu ngedoain mereka, nge-mention nama mereka satu persatu. Jadi ketika kita sibuk untuk berzikir, malaikat sibuk untuk nyebut nama kita, dimention nama kita satu persatu untuk didoakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmati fulan namanya gitu ya. Ya Allah, ampuni dosa fulan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, satu persatu disebutkan namanya oleh malaikat dan didoain terus-terusan sampai akhir dari majelis tersebut. Dan semoga kita termasuk orang yang namanya paling sering dimention oleh malaikat dalam doa-doa mereka karena sering duduk di dalam tongkrongan ilmu. Ditambah lagi kita nongkrongnya bukan di sembarang tempat, tapi nongkrongnya di rumah Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi. Sehingga siapa yang paling sering nongkrong di rumah Allah untuk mencari ilmu, maka dia yang paling besar harapannya untuk dimudahkan Allah nongkrong di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan harapan, atau bahasa Arabnya roja, bahasa Inggrisnya hope, atau kalau kita berdoa itu disebut dengan munajat. Berdoa itu disebut dengan munajat, curhat, apalagi berharap, kemudian yang paling standar itu berdoa kepada Allah. Nah, kita akan bahas tentang ini. Tapi sebelum kita membahas tentang ini, coba teman-teman buka Al-Quran, surat Al-Qasas. Kita akan coba lihat tentang pentingnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Qasas itu surat 28, dimulai dari ayat 14. Surat Al-Qasas surat 28 dimulai dari ayat 14. Jadi sharing atau nongkrong bareng yang kita lakuin Rabu malam ini sejak udah sekitar sebulan lebih, mulai kita masukin konten yang lebih ke membedah atau merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Kayak pertama dimulai dengan surat Ad-Duha. Saya nggak tahu berapa kali pertemuannya, tapi mudah-mudahan udah cukup kebayang nih. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah, yang juga mudah-mudahan jadi kayak motivasi buat kita supaya berlapang dada. Nah, malam ini kita akan coba bedah satu paragraf dari surat Al-Qasas, surat 28 ayat 14. Sebetulnya ayatnya sampai ayat 28 ya, satu lembar. Cuman kalau kita baca semuanya
waktu kita terbatas, jadi hanya baca beberapa ayat saja tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya mungkin ar-raja atau munajat atau doa atau termasuk juga tawakul. Tawakul itu bahasa Indonesianya tawakal. Orang Arab nyebutnya tawakul, tapi kita nyebutnya tawakal. Kalau tawakal itu lebih ke kata kerja, tapi kalau tawakul itu udah menjadi sebuah kata sifat. Oke, kita coba renungkan terjemahannya. Challenge-nya buat teman-teman adalah menemukan dari paragraf ini berapa kalimat Musa berdoa atau berapa kali Musa berdoa. Saya bacain dulu terjemahannya. Dan setelah dia atau Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dia Musa masuk ke dalam kota Memphis, atau kalau sekarang itu dekat dengan Kairo. Dulu namanya Memphis, sekarang namanya Kairo atau Giza. Dia masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Bukan lengah sebetulnya, sedang istirahat. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang bertengkar. Yang seorang dari golongannya, yaitu Bani Israel, dan seorang lagi dari pihak musuhnya. Jadi yang satu Habib, yang satu lagi McGregor. Kurang lebih lah ya, boleh-boleh lah ya. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya. Nah, ini agak kurang nih sih. Orang yang dari golongannya, siapa golongannya? Orang Bani Israel ya, meminta pertolongan kepada Musa untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa bukan meninju, mendorong. Kalau meninju wajar kalau dia terbunuh. Ini hanya mendorong, makanya Musa kaget. Dan matilah musuhnya itu tiba-tiba. Dia Musa berkata, ini bukan perbuatanku, ini perbuatan setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang jelas dan menyesatkan. Maksudnya pas Musa ngedorong itu setan ikut-ikutan gitu. Jadi double-double. Akhirnya orangnya mati. Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa lagi. Maksudnya dia udah gak mau lagi nolongin orang-orang yang kayak gitu. Karena itu dia Musa menjadi ketakutan berada di dalam kota itu sambil menunggu-nunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak lagi meminta tolong kepadanya. Musa berkata kepada dia, engkau sungguh orang yang nyata-nyata tersesat. Ini terjemahannya, engkau sungguh itu bahasa kita apa? Bener ya gitu. Kamu tuh emang orangnya aneh ya, gitu maksudnya. Bukan engkau sungguh orang yang nyata-nyata tersesat. Bener ya, kamu tuh aneh banget ya. Dari kemarin bertengkar awalnya gitu kan ya. Nah ini nih bahasanya kurang lebih kayak gitu. Kenapa dari kemarin kamu gelut terus sama orang lain gitu. Maka ketika dia hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, musuhnya berkata, Musa, apakah kamu bermaksud pengen mau membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pejabat negeri sedang berunding tentang hukuman atas kasusmu membunuh mereka. Hukuman atasmu untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sungguh aku orang yang memberi nasihat kepadamu dengan jujur. Maka keluarlah Musa dari kota itu. Kota apa? Memphis, Kairo. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau mencarinya, menangkapnya. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian itu sekarang Yordania, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Lalu ketika dia sampai di sumber air negeri Madian atau Yordania, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang
memberi minuman ternak mereka. Dan dia juga melihat di belakang orang banyak itu dua perempuan yang sedang menambat ternak mereka atau mengantri. Musa bertanya, apa maksudmu dengan berbuat begitu? Bukan, apa masalah kalian? Gitu maksudnya. Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minuman ternak sebelum penggembala-penggembala lelaki itu memulangkan ternak mereka. Sedangkan ayah kami adalah seorang laki-laki tua yang sudah lanjut usia. Maka Musa pun memberi minuman ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan makanan yang engkau anugerahkan kepadaku. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan tadi berjalan dalam keadaan malu-malu. Dia berkata, ayahku ingin mengundangmu ke rumah dan memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minuman ternak kami tadi. Kemudian Musa pun mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah tentang dirinya. Laki-laki tersebut berkata, janganlah engkau takut, sekarang engkau telah selamat dari orang-orang yang berbuat zalim itu. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata kepada ayah mereka, wahai ayah, jadikanlah dia sebagai pekerja di rumah kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Tiba-tiba ayahnya berkata kepada Musa, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah tambahan darimu, tambahan kebaikan. Dan aku tidak ingin memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang menepati janji. Musa menjawab, itu adalah perjanjian antara aku dengan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu telah aku sempurnakan, maka tidak ada lagi tambahan tuntutan atas diriku, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Inilah terjemahan dari paragraf tadi. Insyaallah nanti kita bedah, kita bahas setelah selesai sholat isya. Barakallah. Malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihissalam di episode, sebutlah episode kedua, masa Nabi Musa usia remaja. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan surat yang tadi kita baca. Tadinya pengen baca cuman setengah, tapi keenakan karena emang sifat dari Al-Quran itu kan sebetulnya, kalau kata Utsman bin Affan, kalau hati kalian, bukan nggak enak juga nerjemahinnya, kalau bahasa aslinya tuh kalau hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa bosan terhadap Al-Quran. Kalau saya sih bukan karena hati bersih, karena pengen bersihin hati. Jadi merasa kayak butuh baca lebih banyak. Dan salah satu surat yang buat saya sih paling favorit itu selalu surat-surat atau ayat-ayat tentang kisah ya. Jadi kalau baca ayat kisah itu rasanya kayak nonton film. Apalagi kisah para Ambiya, kebayang langsung imajinasi kolosalnya, imajinasi adegan-adegan dramatisnya, itu langsung kayak nonton film, terus kayak menikmati banget alur-alurnya. Nah ini termasuk surat ataupun kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman kalau perhatiin kisah Nabi Musa di Al-Quran itu agak acak memang. Kayak misalnya kisah pertama tentang Nabi Musa di Al-Quran itu surat apa? Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu kan langsung masuk cerita Bani Israel ya. Setelah cerita tentang Nabi Adam, langsung Musa Bani Israel dengan Bani Israelnya. Nah, justru di Al-Baqarah itu kisah kisah Musa lebih ke episode ke berapa? Udah bukan di awal-awal itu. Episode ketika Musa udah keluar dari Mesir. Justru cerita di Al-Baqarah itu ketika Musa sudah keluar dari Mesir. Kalau yang di awal-awal justru di Al-Qasas yang awalnya Musa kecil, Musa baru lahir, dihanyutkan ke Sungai Nil. Kemudian nanti episode keduanya yang tadi kita baca, Musa remaja. Dengan kasus salah satu klimaksnya di episode itu adalah Musa apa? Klimaksnya Musa menikah. Itu klimaksnya. Dan itu penting ya. Jadi di episode kedua itu klimaksnya Musa menikah. Kalau episode pertama klimaksnya Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Kalau yang kedua klimaksnya Musa menikah. Nanti ketiga ada di surat Toha.
ketika Musa udah nikah dan pengen balik ke Mesir ya. Terus di tengah jalan dapat wahyu untuk berdakwah kepada Firaun. Allah tunjukin beberapa bukti kekuasaan Allah. Klimaksnya adalah ketemu Firaun. Nanti balik lagi ke Al-Qasas dan Toha sama tuh mengisahkan episode tentang ketika Musa mendakwahi Firaun. Lalu nanti sampai puncaknya adalah belah laut. Nah, episode berikutnya Musa setelah belah laut, setelah Mesir, yaitu di Palestina yang ada di surat Al-Baqarah. Dan episode berikutnya nanti ada di surat Al-Kahfi. Musa ketika udah kayak selesai semua era-era dakwah dia, sekarang mulai mencari seseorang yang laki-laki soleh, pengen belajar sesuatu yang baru lagi dari orang itu, yaitu Musa dengan adegan Khidirnya. Puncaknya ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Jadi adegan-adegan bersama Nabi Khidir. Jadi cerita Nabi Musa itu di Al-Quran sangat banyak. Bisa dibilang Nabi yang di Al-Quran dikisahkan paling banyak selain Rasulullah SAW adalah Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad wajar karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Tapi kalau Musa, beliau punya Taurat. Tapi kenapa di Al-Quran kisahnya panjang banget? Saking banyak sekali adegan-adegan yang luar biasa dari kisah Nabi Musa dan inspiring banget buat kita baca. Kalau Yusuf panjang tapi satu surat doang. Kalau Ibrahim banyak surat tapi nggak sepanjang Musa. Kalau Musa itu panjang banget. Kalau Zakaria misalnya ada di 2 atau 3 surat, nggak terlalu panjang juga lah. Maryam oke, tapi Musa lebih panjang dari mereka semuanya. Dan ini malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihissalam di episode, sebutlah episode kedua, masa Nabi Musa usia remaja. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berapa tadi teh? 14. Walamma balagha asyuddah wastawa atainahu hukman wa ilma. Ketika Musa sudah berusia asyuddah, usia cukup. Berapa usia cukup? Kata sebagian ulama, usia cukup itu adalah usia cukup menikah. Usia cukup di sini adalah usia cukup menikah. Perlu kita cari tahu berapa? Ada ikhtilaf. Jadi aman ya. Ada sebagian ulama mengatakan usia cukup di sini adalah 20 tahunan. Sudah belum? Oh ya. Yeah. Berarti sudah asyuddah. Sudah cukup tuh. Jadi walamma balagha asyuddah, ketika Musa sudah berusia cukup, sebagian ulama mengatakan 20-an tahun. Sebagian yang lain mengatakan 30-an tahun. Kenapa? Karena usia 30 tahun sampai 40 tahun itu adalah usia ideal seorang laki-laki. Usia ketika bertemu 2 kebaikan pada dirinya. Pertama, secara fisik dia sudah sempurna. Kedua, secara akal dia sudah bijaksana. Kalau di atas 40 tahun mulai nih fisiknya berkurang sedikit demi sedikit, tapi nggak langsung drastis 40 tahun terus tiba-tiba jadi lemah, nggak juga sih, pelan-pelan nih berkurang. Tapi idealnya bertahan antara 30 sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun fisiknya mulai berkurang sedikit demi sedikit, akalnya tetap sempurna. Di bawah 30 tahun fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Nah, yang paling sempurna itu usia antara 30 sampai 40. Dan itulah usia Nabi Ayub ketika Allah sembuhkan. Nabi Ayub sakit sekitar usia 80 tahun. Lalu ketika Allah sembuhkan, mandi dengan air di bawah kaki beliau, tiba-tiba beliau jadi muda lagi. Mudanya beliau, kata sebagian besar ulama tafsir, adalah di usia antara 30 sampai 40 tahun. Karena itulah usia paling ideal. Dan itu juga yang menjadi patokan usia penduduk surga. Penduduk surga itu kata Allah usianya sebaya. Arti sebaya rata-rata antara 30 sampai 40 tahun. Dan itulah usia penduduk surga. Jadi kalau belum usia 30 tahun, belum sempurna syaratnya nih. Di atas 40 tahun udah agak-agak gimana gitu. Jadi usia yang ideal itu antara 30 sampai 40 tahun. Walaupun itu nggak berlaku kepada semua orang. Ada orang yang usia 20 tahun, tapi dia melakukan karya-karya yang bahkan orang 40 tahun belum melakukannya. Seperti Muhammad Al-Fatih. Atau kalau para anbiya itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi yang keren, yang masih muda-muda tapi udah dapat ilmu. Nabi Yahya itu bukan usia remaja malah. Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan kepada Yahya itu hukma. Hukma ini adalah ilmu yang banyak
ketika dia masih berusia sobia, masih anak-anak, seusia Akbar. Seusia Akbar udah jadi nabi. Udah duduk depan terus kita dengerin. Seusia Akbar. Ya. Isa juga kayak gitu. Kalau Isa malah dikasih kemampuan berbicara, usia masih dalam gendongan ibunya. Cuman ngomongnya cuma sekali doang. Setelah itu udah gak bisa ngomong lagi kecuali secara normal. Artinya gak berlaku kepada setiap orang. Ada juga misalnya kayak sahabat usia belasan tahun udah memimpin pasukan yang prajuritnya itu sahabat senior. Siapa sahabat ini? Usamah bin, bukan Laden ya, Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Anaknya Zaid. Zaid itu siapa? Anak angkatnya Rasul. Walaupun kemudian gak boleh mengatasnamakan Zaid bin Muhammad. Anak angkatnya Nabi. Adegan yang terkenal dari Zaid apa? Pernah menikah dengan Zainab. Lalu bercerai, Zainab dinikahi oleh Rasul. Jadi cerita pernikahan Zainab ini agak lumayan dramatis juga. Antara Zaid dan Rasulullah gitu. Agak lumayan lah, ceritanya luar biasa. Jadi anaknya namanya Usamah. Usamah usia SMP, kalau di kita sekitar 14 tahun, usia SMP udah memimpin sebuah pasukan perang. Dia udah jadi kayak panglima militer. Anggota pasukannya, prajuritnya siapa? Umar bin Khattab. Coba. Kelas-kelasnya sahabat awalun yang dijamin masuk surga, yang Rasulullah bermusyawarah dengan mereka. Siapa panglimanya?